Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Reva Ardika, biasa dipanggil Koko. Aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Oke, dalam video kali ini aku bakal ngebahas materi pertemuan 7, yaitu judulnya mengimplementasikan alat pengambilan keputusan dalam kegiatan penganggaran modal perusahaan. Nah, di sini ada 3 subtopiknya. Tanpa berlama-lama, mari kita ke penjelasannya. Maka dari itu, simak yuk. Nah, kan kalau dalam PPT itu ada 91 slide yang lumayan banyak. Nah, dalam kali ini aku bakal ngeringkas dalam 1 slide mind map aja. Tapi esensinya tetap dapat. Oke. Untuk sub yang pertama itu ada di sini, di penjelasan penganggaran modal. Untuk sub yang kedua dan ketiga itu ada di kriteria dalam pengambilan keputusan investasi. Kita masuk ke sub yang pertama dulu, yaitu penjelasan mengenai penganggaran modal. Nah, ada 2 fase dalam proses penganggaran modal. Fase yang pertama itu kita mengidentifikasi terhadap peluang-peluang investasi yang menjanjikan. Teman-teman, kalau kita investasi ya tentunya kita juga pengen yang ngejanjiin dong, gak mau yang abal-abal gitu lah, apalagi ketipu gitu kan. Nah, yang kedua itu adalah potensi penambahan nilai dari peluang-peluang investasi tersebut, yaitu bagi pemegang saham ya, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Oke, itu terkait prosesnya. Selanjutnya kita berbicara terkait proyek investasi modal atau capital investment. Nah, ada 3 jenis capital investment. Yang pertama yaitu investasi yang meningkatkan pendapatan atau revenue enhancing investment. Contohnya apa? Buka pabrik baru. Oke, ekspansi pabrik baru gitulah. Misal pabrik itu tuh cuma ada di wilayah Jawa gitu ya. Terus pabrik itu perusahaan itu tuh pengen ngejangkau misal Pulau Sumatera dan pengen ngebangun pabrik di wilayah Sumatera. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin itu pengen si perusahaan tersebut tuh pengen nambah pendapatannya gitu. Enggak hanya yang di Jawa aja gitu. Pengen lebih ngejangkau yang misal Sumatera. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu investasi yang mengurangi biaya atau cost reduction investment. Contohnya apa? Jadi sebuah pabrik beli mesin baru yang lebih efisien gitu. Misal awalnya itu dengan 10 mesin menghasilkan 100 produk misal. Tapi di mesin ini itu kita perlu beli baru, cukup 1 mesin aja dengan menghasilkan 100 produk dan dengan lebih cepat. Misal contohnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu investasi wajib atau mandatory investment, karena ada mandat dari pemerintah gitu. Contohnya apa? Carbon trading ya, atau isu lingkungan gitu. Nah, dalam proyek investasi modal kan tadi udah ya jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke analisisnya, alat analisisnya untuk menentukan kelayakan proposal suatu investasi. Di sini contohnya ada 5, ada NPV, ada EAC, ada PI, ada IRR dan DPP. Maupun di sini juga ini ada DPP, ada PP. PP itu payback periodnya. Oke, ada 5. Selanjutnya, tadi proyek investasi modal udah kan ya. Kita lanjut ke proyek investasi itu ada yang independen, ada yang mutually eksklusif. Nah, kita masuk ke yang independen dulu. Independen itu kan secara ini juga kita udah tahu lah ya, mandiri gitu. Mandiri di sini maksudnya apa? Jadi proyek yang berdiri sendiri dan dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh diterima atau ditolaknya proyek lain. Jadi di sini tuh cara ngevaluasi si
independen ini tuh yang pertama kita perlu ngitung NPV-nya, dan yang kedua, nah ini nih. Kalau NPV-nya positif itu diterima. Kalau negatif ya tolak aja lah ya. Tolak aja lah. Nggak usah diraukan kalau negatif, malah rugi ntar. Nah yang kedua itu mutually exclusive. Yaitu proyek yang bergantung nih pada diterima atau ditolaknya proyek lain. Jadi misal ya, kita tuh misal proyek B ini tuh milik kita. Tapi sebelum terjadinya kegiatan proyek B itu dalam suatu daerah tersebut harus bikin proyek A dulu gitu, baru kita bisa dapat pembangunan proyek B gitu. Jadi kayak ada prasyarat gitulah. Kita bisa ngebangun yang B ini kalau yang A udah terpenuhi atau udah terbangun juga gitu. Nah, cara mengevaluasinya adalah ada situasi nih, ada dua situasi yang dihadapin. Yang pertama itu substitusi, yakni pada saat perusahaan menganalisis alternatif investasi dan masing-masing melakukan hal yang sama, gitu ya. Nah, yang kedua itu kendala perusahaan. Jadi ada keterbatasan waktu atau modal yang membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi pada seluruh proyek yang bernilai NPV positif. Oke. Nah, itu cara mengevaluasinya. Kemudian ada pemilihan proyeknya. Nah, umur proyek yang sama. Ngitung NPV aja. Kalau misal umur proyeknya sama, itu kita cukup ngitung NPV aja. Kita pilih yang tertinggi ya teman-teman. Nah kasus yang kedua, kalau misalnya umur proyek nggak sama nih, kita harus ngitung EAC dulu. Nah udah gitu pilih yang nilainya terendah. Kalau NPV tadi kan milihnya yang tertinggi, tapi kalau EAC itu milihnya yang terendah. Oke. Nah udah nih penjelasan mengenai konsep penganggaran modal. Selanjutnya kita ke sub materi yang kedua dan ketiga, itu kriteria dalam pengambilan keputusan investasi. Kriteria yang pertama itu ada NPV atau biasa juga disebut net present value. Nah, NPV itu apa sih gitu kan? Jadi definisinya NPV adalah selisih atau perbedaan present value dari arus kas masuk dengan arus kas keluar. Gitu ya. Jadi NPV ini mengestimasi berapa sih jumlah kekayaan bersih yang dihasilkan oleh suatu proyek. Nah, kriteria pengambilan keputusannya gimana? Gitu. Kalau hasil NPV-nya positif, itu artinya arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar. Itu makanya kenapa tadi yang dipilih adalah yang positif, ya gitu artinya. Kalau misalnya positif berarti nanti tuh arus kas yang masuk atau pendapatannya bakal lebih gede gitu daripada pembiayaannya dalam investasi tersebut gitu ya. Oke, NPV tadi definisi dan pengambilan keputusannya udah. Selanjutnya kita ke rumus perhitungannya. Nah rumus perhitungannya itu ada yang manual. Nah kalau manual itu rumusnya seperti ini ya. Jadi simpelnya ini, nah ini arus kas keluarnya itu kan nanti itu bakal bernilai minus ditambah ekspektasi arus kas yang akan masuk gitu, masuk. Yang udah dibagi 1 ditambah rate dipangkatkan dengan tahun. Begitu. Nah tadi manual kan. Nah sekarang kita ngebahas tentang Excel. Rumus Excelnya gampang aja kok. Kayak tinggal nentuin sama dengan, misal ketik sama dengan, terus NPV. Nanti juga kayak udah ada di situ pilihannya, langsung klik aja NPV. Nah di sini ada rate terus titik koma.
cash inflow, jadi cash masuk gitu ya tahun pertama misal, terus cash inflow tahun kedua dan seterusnya. Ini yang inflow dulu terus dikurangin yang cash outflow-nya, intinya sih gitu ya kalau yang di Excel tuh intinya tuh. Nah kemudian ada EAC dan EAA. EAC ini equivalent annual cost gitu. Jadi kalau investasi mutual eksklusif tidak memiliki umur proyek yang sama, jadi kita harus menghitung EAC-nya, yaitu biaya ekuivalen tahunan. Proyek yang dipilih itu adalah proyek yang bernilai EAC paling rendah. Oke, kita hiraukan dulu yang EAA-nya. Jadi di sini kita ngebahas tentang EAC. Gitu. Selanjutnya, yang pertama kan tadi udah ya NPV. Yang kedua itu adalah PI atau Profitability Index. Jadi ini itu artinya suatu rasio cost benefit, yaitu nilai saat ini atau present value dari arus kas masa datang investasi dibagi dengan biaya awalnya atau initial cost-nya. Simpel kan? Ini juga yang ketiga itu internal rate of return. Konsepnya IRR ini itu dianalogiin sebagai imbal hasil yang kita peroleh pada saat jatuh tempo. Jadi tingkat diskonto suatu proyek ini tuh yang menghasilkan nilai NPV-nya sama dengan 0. Kriteria pengambil keputusannya gimana? IRR yang lebih besar dari tingkat imbalan yang diharapkan atau dari tingkat diskontonya itu diterima. Gitu. Jadi kita tuh bakal nerima proyek kalau IRR-nya itu lebih besar dari tingkat imbalan yang kita harapkan. Misal ya, dalam investasi itu tuh kita mengharapkan IRR-nya kita mengharapkan misal imbalannya itu 10%. Ternyata setelah IRR-nya dihitung bahwa tingkat imbalannya itu ditaksir sebanyak 15% gitu. Jadi si IRR-nya itu lebih gede daripada misal taksiran kita di awal untuk imbal hasilnya. Itulah konsepnya. Jadi kalau gitu ambil ya. Kalau IRR-nya lebih gede ambil si proyeknya. Nah, yang keempat itu modify internal rate of return-nya atau MIRR. Jadi konsepnya ini tuh mengeliminasi masalah pada kasus multiple IRR. Nah, jadi ngatur kembali nih arus kas proyek sedemikian rupa sehingga hanya terdapat satu tanda perubahan pada arus kas selama masa proyek. Jadi misal ya, kalau dalam proyek itu tahun pertama misal arus kasnya itu bakal negatif, tahun kedua negatif, terus tahun selanjutnya positif misalnya. Nah yang negatif ini kita kayak dimodify supaya jadi positif. Nanti kita bahas di Excel ya perhitungan untuk contoh soalnya supaya agak bingung. Nah langkah ngitungnya itu yang pertama memodifikasi arus kas proyek dengan mendiskontokan arus kas negatif masa depan dengan menggunakan suatu tingkat diskonto ya teman-teman. Tuh. Nah, nilai present dari arus kas negatif ini kemudian ditambahkan ke pengeluaran awal atau initial outlay untuk membentuk arus kas proyek yang telah dimodifikasi. Lalu selanjutnya langkah yang kedua itu menghitung MIRR. Di mana MIRR ini sama dengan IRR dari arus kas yang telah dimodifikasi atau modify cash flow stream. Oke, MIRR udah, selanjutnya kita ke yang kelima, payback period. Payback period itu adalah jumlah tahun atau berapa lama sih waktu yang kita butuhin untuk memulihkan pengeluaran kas awal dari suatu investasi tersebut. Misal kita awalnya
invest 2 miliar ya, 2 miliar. Nah, dari uang yang keluar ini tuh berapa tahun lagi sih, berapa lama sih uangnya bakal balik lagi setara 2 miliar gitu. Jadi payback period itu namanya. Intinya itu kita seberapa lama sih gitu kan tadi. Duit yang udah dipakai buat invest itu bakal balik lagi ke titik si impasnya. Nah, kriteria pengambilan keputusannya, kita harus menerima proyek jika periode pengembaliannya itu kurang dari jumlah tahun maksimal yang udah kita tetepin sebelumnya. Gitu ya. Misal kita dengan 2 miliar tadi pengen payback periodnya itu dalam waktu 15 tahun misal. Tapi setelah dihitung payback periodenya, ternyata itu bakal balik lagi uangnya senilai 2M dalam 10 tahun aja misal. Nah itu kita ambil si proyeknya. Keterbatasannya apa? Jadi si payback period ini mengabaikan konsep time value of money. Yang kedua, mengabaikan arus kas yang dihasilkan dari proyek di luar payback periodenya. Dan yang ketiga itu menggunakan kriteria cut off yang secara semaunya. Itu ya teman-teman. Jadi tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang kelima udah, selanjutnya kita yang keenam. Konsepnya itu sama dengan metode payback period. Bedanya ialah metode ini tuh ngegunain arus kas yang didiskontokan untuk menghitung periode pengembaliannya. Jadi kriteria pengambilan keputusannya itu menerima proyek apabila nilai discounted payback period lebih rendah dari jumlah tahun yang telah ditetapkan gitu. Kalau tadi kan intinya ya, kalau tadi itu yang payback period enggak didiskontokan itu si arus kasnya. Tapi kalau yang discounted payback ini ya si arus kasnya didiskontokan. Pengambilan keputusannya sama aja ya, mirip-mirip sama yang payback period. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada hasil survei popularitas penggunaan metode penganggaran modal. Kita bisa lihat ya, yang paling tinggi itu adalah metode IRR tadi atau internal rate of return. Itu yang paling banyak digunakan, disusul oleh NPV, disusul oleh dengan payback. Oke. Untuk konsep teorinya seperti itu, kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasannya. Oke. Semoga dapat dipahami. Lanjut, kita ke contoh soal dan pembahasan.